Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam ekskul ekstrakurikuler Tata Boga, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bumbu dasar. Nah, bumbu ya sudah tidak asing lagi bagi kita, dan ini erat kaitannya dengan masakan sehari-hari yang kita gunakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bumbu? Bumbu adalah suatu bahan yang mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan yang alami. Nah, bumbu itu memiliki kegunaan, diantaranya bumbu bisa memberikan rasa pada makanan. Yang kedua, bumbu juga bisa memberikan warna pada masakan, sehingga dengan warna yang menarik, maka dengan sendirinya akan menambah nafsu makan dari orang yang melihatnya. Kemudian di sisi lain, bumbu juga memiliki kegunaan bisa mengawetkan makanan. Ya. Nah, kemudian klasifikasi bumbu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ada yang bumbu berasal dari hewani. Nah, bumbu yang berasal dari hewan ini adalah contohnya ada terasi, ada ebi yang bahan dasarnya dari ikan ya. Nah, kemudian juga ada bumbu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, bumbu yang berasal dari tumbuhan ini bentuknya bisa beragam. Ada yang bentuknya buah, misalnya ada tomat, ada cabai ya, kemudian ada jeruk gitu ya, jeruk nipis misalnya. Dan juga ada yang bentuknya biji. Nah, contoh yang bentuknya biji misalnya ada pala ya, kemudian ada merica gitu ya, atau yang ada bentuknya bunga, misalnya bunga cangkeh, bunga lawang, bunga telang gitu ya. Nah, itu adalah bunga. Kemudian ada yang bentuknya daun. Nah, mungkin kalau daun ini tidak asing bagi kita. Nah, contohnya misalnya ada daun salam ya, ada daun jeruk misalnya. Kemudian ini juga ada yang bentuknya umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini menjadi ciri khas dari makanan Indonesia. Contohnya ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada serai gitu ya. Nah, itu yang diambil umbinya. Nah, kemudian juga ada bumbu yang sifatnya buatan. Nah, buatan di sini bukan berarti bumbu itu berbahan dasar sintetis ya, tetapi bumbu yang dimaksud adalah bumbu yang diolah ya dari bahan-bahan yang sudah ada. Contohnya adalah garam. Garam itu diolah dari air laut menjadi garam. Ya. Kemudian ada juga gula, diolah dari dari air aren ya, air aren atau air nira, kemudian diolah menjadi gula ya. Atau juga ada yang disebut dengan baking powder yang biasa kita gunakan di dalam membuat cake ya, atau membuat makanan-makanan lain ya, makanan-makanan terutama dalam cemilan ya. Nah, kemudian juga ada cuka ya, cuka ini juga sama, bumbu yang sifatnya mengalami pengolahan. Nah, selanjutnya ya, bumbu dasar yang ada di dalam makanan ya, makanan atau di dalam masakan ini bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, sebenarnya pembagian atau jenis bumbu ini didasarkan pada warnanya gitu ya, sehingga nanti kita mengenal ada yang disebut dengan bumbu dasar putih, kemudian ada bumbu dasar kuning, kemudian ada bumbu dasar merah, ada bumbu dasar orange, dan yang terakhir adalah bumbu dasar yang hitam. Nah, mari kita lihat apa bahan baku dari berbagai jenis bumbu dasar ini. Nah, yang pertama adalah bumbu dasar putih. Nah, bumbu dasar putih biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, bahan dasarnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, dan kemiri. Nah, ini adalah bahan dasarnya. Walaupun nanti di dalam prakteknya ini bisa dimix ya dengan bisa menggunakan ada merica gitu ya. Kemudian ada juga bisa digunakan ditambah ada ketumbar gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang jelas bahan dasarnya ini adalah keempat bahan ini. Kemudian yang kedua adalah bumbu dasar kuning.
Nah, bumbu dasar kuning seperti namanya pasti di sini mengandung ada kunyit ya sebagai pewarna yang berwarna kuning ini. Nah, kita lihat bahannya bawang merah sudah pasti, kemudian ada bawang putih juga, nah ditambah ada kunyit ya sebagai pewarna utama di dalam bumbu dasar kuning ini. Kemudian ada garam. Nah, bentuknya biasanya berwarna kuning seperti ini ya. Yang ketiga adalah bumbu dasar merah. Nah, bumbu dasar merah pasti nanti bentuknya berwarna merah ya. Nah, bahan bakunya ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemudian ada garam, dan tentu saja sebagai pewarna utama merahnya di sini adalah berasal dari cabai merah. Nah, ini bentuknya bakal seperti ini ya, warnanya warna merah dengan pewarna utamanya dari cabai ini. Kemudian yang ketiga adalah bumbu dasar orange. Nah, bumbu dasar orange ini adalah perpaduan antara bumbu dasar kuning ya dengan bumbu dasar merah sehingga menghasilkan warna orange dengan bahan baku bawang merah, kemudian bawang putih, ada kemiri, kemudian ada cabai merah dan garam. Nah, ini orange ini ada yang hanya menggunakan campurannya kemiri, atau ada juga nanti warna orange ini ditambah dengan kunyit ya sehingga warnanya menjadi orange-nya orange bagus gitu ya. Kalau hanya kemiri saja biasanya orange gitu ya, tapi lebih lebih hidup, lebih menggairahkan atau lebih menarik kalau kita tambahkan dengan kunyit ya ini. Tapi pada intinya bahan dasarnya yang ini. Nah, ini orange ya bentuknya, perpaduan antara warna merah tapi lebih muda ya warnanya karena di sini ada tambahan kemiri. Nah, kemudian yang kelima adalah bumbu dasar hitam. Nah, bumbu dasar hitam ini sebetulnya mungkin rada asing gitu ya bagi sebagian orang. Karena kalau yang merah, kuning, putih itu biasa gitu ya. Tapi kalau yang hitam ini langka ya, hanya untuk masakan-masakan tertentu. Nah, kita lihat apa bahan bakunya. Ini ada bawang merah, kemudian bawang putih, ada garam, ada cabai merah, dan bumbu utamanya, bumbu pewarna hitam utamanya adalah dari kluwek ini ya. Nah, kluwek seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat kluwek itu bentuknya buah seperti ini ya, dia berkulit keras kemudian kering ya, dan kalau dipecahkan nanti di dalamnya ada isian ya, dan isian itu berwarna hitam ya, berwarna hitam. Biasanya nanti bumbu dasar hitam ini digunakan untuk memasak, contohnya masak rawon ya, makanan khas Jawa Timur. Nah, itu biasanya dia menggunakan bumbu dasar hitam ini atau dengan menggunakan kluwek ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, berkaitan dengan bumbu dasar. Kita akan eksplor berbagai macam bumbu ini di dalam praktek nanti di kesempatan yang lain. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.